Selamat malam semuanya, selamat datang di video praktikum struktur data. Di video kali ini kita akan membahas mengenai modul 2 dengan judul pointer. Tujuan praktikum memahami pengertian tipe data pointer, mahasiswa dapat mengimplementasikan tipe pointer pada modul-modul program. Dasar teori pengertian pointer. Pointer atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan lokasi dari objek lain, biasanya variabel lain di dalam memori. Contoh, jika sebuah variabel berisi alamat dari variabel lain, variabel pertama dikatakan menunjuk ke variabel kedua. Operator pointer ada dua, yaitu operator dan. Operator dan bersifat unary, hanya memerlukan satu operan saja, dan menghasilkan alamat dari operannya. Yang kedua, operator bintang. Operator bintang bersifat unary, hanya memerlukan satu operan saja, dan menghasilkan nilai yang berada pada sebuah alamat. Kemudian deklarasi pointer, bentuk umum. Tipe data, kemudian pointer, nama pointer. Tipe data pointer mendefinisikan tipe dari objek yang ditunjuk oleh pointer. Secara teknis, tipe apapun dari pointer dapat menunjukkan lokasi dimanapun dalam memori. Bahkan operasi pointer dapat dilaksanakan relatif terhadap tipe dasar apapun yang ditunjuk. Contoh, ketika kita mendeklarasikan pointer dengan tipe integer, compiler akan menganggap alamat yang ditunjuk menyimpan nilai integer. Walaupun sebenarnya bukan, sebuah pointer integer selalu menganggap bahwa ia menunjuk ke sebuah objek bertipe integer. Tidak peduli isi sebenarnya. Karenanya, sebelum mendeklarasikan sebuah pointer, pastikan tipenya sesuai dengan tipe objek yang akan ditunjuk. Contoh, integer pointer px, char pointer sh, integer pointer p, float pointer nilai, char pointer s. Untuk mendeklarasikan sebuah pointer kosong pada memori, digunakan perintah pointer malloc size t size. Contoh, p sama dengan integer pointer malloc size of integer. Hi sama dengan integer pointer malloc size of integer. Berikut ini adalah gambar dari penggunaan malloc. Diperhatikan kalau kita menggunakan malloc, itu seperti kita membuat kotak kosong. Di sini ada penjelasannya, pointer p dan hi bernilai 0. Artinya pointer p dan hi belum menunjuk ke alamat tertentu. Jadi kita hanya membuat sebuah tempat kosong, tapi tempat kosong itu belum menunjuk ke suatu alamat. Berbeda dengan pointer yang biasa. Kemudian di bawahnya ada gambaran dari pointer malloc yang sudah ditunjuk ke alamat suatu variabel. Di sini ada p, seperti yang di atas ini, p menunjuk ke sebuah variabel dengan nilai 10. Kemudian hi menunjuk ke sebuah variabel dengan nilai 20. Otomatis pointer p akan bernilai 10 dan pointer hi akan bernilai 20 karena mengikuti nilai yang ada pada variabel yang ditunjuk. Mengisi nilai 10 ke alamat yang ditunjuk pointer p dan nilai 20 ke alamat yang ditunjuk hi. Kemudian bagaimana kalau p diubah menjadi nilainya sama dengan hi? Maka yang akan terjadi adalah seperti ini. P yang tadinya menunjuk ke alamat yang bernilai 10 berpindah menunjuk ke variabel yang bernilai 20, sama dengan yang ditunjuk hi. Pointer p menunjuk ke alamat yang ditunjuk oleh pointer hi. Jadi kalau kita menuliskan p sama dengan hi dengan catatan p dan hi ini adalah sebuah pointer, maka yang akan terjadi bukanlah nilainya yang berubah, tapi alamat yang ditunjuk oleh p berubah menjadi alamat yang ditunjuk oleh hi. Dan itu menyebabkan nilai dari pointer p ini berubah dari 10 menjadi 20. Kemudian di bawahnya ada sebuah contoh soal. Include a stream using stdcout adl in the main. Ini langsung kita copy aja. Kita coba di dev C++. Ini adalah hasil dari programnya yang sudah kita kopikan dari modul. Di sini juga ada penjelasannya. Pertama, kita deklarasikan x dan y bertipe integer. Oke. Kemudian pointer px menunjuk ke sebuah objek. X sama dengan 87. Oke, mending kita gambarkan aja. Integer X dan Y. Kemudian ada pointer PX. Perbedaannya kalau pointer itu kotaknya 3. Kalau variabel biasa itu kotaknya 2. Kotaknya 2 itu untuk memuat nilai dan alamat. Kalau pointer berguna untuk memuat nilai, alamat yang ditunjuk, dan alamat pointer itu sendiri.
Oke, pointer px. Kemudian x sama dengan 87. Di sini kita isi 87. Px sama dengan dan x. Nah, di manakah px? Di manakah dan x? Ini kan sudah kita buat x itu 87. Kemudian y masih kosong ya. Nah, kotak yang di bawah ini dan x. Seperti yang dijelaskan dalam modul tadi ya. Dan x, kemudian yang ini sama dan y. Nah, yang ini, yang pointer px, ini juga sama. Berarti setelah pointer px, bawahnya adalah px, bawahnya lagi adalah dan px. Maka sekarang kita bisa memvisualisasikan px sama dengan dan x. Px itu letaknya yang di tengah ini ya. Yang di tengah ini fungsinya untuk menunjuk ke alamat variabel lain. Px sama dengan dan x. Berarti px menunjuk ke dan x. Px sama dengan dan x. Px menunjuk ke alamat dan x. Itu artinya nilai pada x ini akan masuk ke dalam pointer px. Jadi pointer px akan bernilai 87. Dan px-nya biarkan saja karena ini adalah alamat asli dari pointer px. Kita nggak tahu alamatnya seperti apa. Kemudian setelah itu y sama dengan pointer px. Karena y ini kan bukan sebuah pointer. Jadi y nggak perlu menunjuk kemana-mana. Kalau ada kata-kata y sama dengan pointer px, itu artinya nilai y sama dengan nilai dari pointer px. Nilai dari pointer px yang mana? Yang 87 ini. 87 berarti y-nya sama dengan 87. Oke. Kemudian disiotkan alamat x. Oke, ini alamatnya ya, kita nggak tahu nanti akan muncul. Kemudian px. Nah, px-nya ini juga alamat, tapi karena ini sudah menunjuk ke alamat dan x, maka yang muncul di px ini akan sama dengan yang ini. Ini cuma asal ya ini ya, buat permisalan aja. Nanti alamat yang sebenarnya akan kita lihat. Kemudian x-nya berapa? 87. Nilai yang ditunjuk oleh px, pointer px sama dengan 87. Kemudian y sama dengan 87. Sekarang kita cek di outputnya. Nah, ini adalah hasil dari programnya. Alamatnya ternyata ini 0x6ffE00. Isi px-nya sama ya. 0x6ffE00 karena ini adalah alamat dari si x. Isi x sama dengan 87. Yang dituju oleh px 87. Y 87. Gitu. Selanjutnya, operasi penugasan. Suatu variabel pointer, seperti halnya variabel yang lain, juga bisa mengalami operasi penugasan. Nilai dari suatu variabel pointer dapat disalin ke variabel pointer yang lain. Langsung saja kita coba di Dev C++. Oke, apa maksud dari program ini? Coba kita lihat. Float pointer x1, pointer x2, y sama dengan 13.45. X1 sama dengan dan y, X2 sama dengan X1. Coba kita gambarkan. Oke, seperti ini variabelnya pointer X1 kotaknya 3, pointer X2 kotaknya 3, Y kotaknya 2 karena variabel biasa. Y sama dengan 13,45. Kemudian X1 sama dengan dan Y. X1 menunjuk ke dan Y. Berarti pointer X1 nilainya sama, 13,45. Kemudian X2 sama dengan X1. X2 sama dengan X1. Berarti ini menunjuk ke X1. Kalau ini menunjuk ke X1, berarti pointer X2 sama nilainya dengan pointer X1, 13,45.
Dan kita cout-kan nilai variabel Y sama dengan 13,45 sesuai ada di alamat dan Y ini. Kemudian variabel X2 sama dengan ini, pointer X2 13,45. Ada di alamat X2, alamatnya X2 ini sama dengan alamatnya dan Y. Kemudian program yang ketiga ini masih sama. Operasi aritmatika. Suatu variabel pointer hanya dapat dilakukan operasi aritmatika dengan nilai integer saja. Operasi yang biasa dilakukan adalah operasi penambahan dan pengurangan. Operasi penambahan dengan suatu nilai menunjukkan lokasi data berikutnya atau indeks selanjutnya dalam memori. Begitu juga operasi pengurangan. Oke, di sini ada contoh program int A100 B200 pointer PA pointer PB. PA sama dengan dan A, PB sama dengan dan B. Oke. Jika PA kurang dari PB, PA PB ini apa? Ini alamatnya ya. Kotak ke-2. Kalau di gambar itu kotak yang tengah ini. Kotak yang tengah ini kan menunjuk ke alamat. Alamat PA kurang dari alamat PB, maka cout PA menunjuk ke memori lebih rendah dari PB. Kalau PA sama dengan PB, cout PA menunjuk ke memori yang sama dengan PB. Kalau PA lebih besar dari PB, PA menunjuk ke memori yang lebih tinggi dari PB. Kemudian ada pointer dan string. Kita coba. Di sini menggunakan char ya. Char tokoh sama dengan Roro Noazuru. Char pointer P tokoh sama dengan Roro Noazuru. Berarti sama ini ya. Tapi variabelnya beda. Cout tokoh sama dengan tokoh. Oke. Cout P tokoh sama dengan P tokoh. Kemudian P tokoh plus plus. Tokoh sama dengan tokoh. P tokoh sama dengan P tokoh. Karena ini ada plus plus, maka P tokoh akan dimulai dari indeks ke-1, sehingga indeks ke-0-nya, yaitu huruf R, akan menghilang. Jadi, Orono Zuru. Yang keenam, memberi nilai array pada pointer. Berikut adalah contoh programnya. Coba kita masukkan ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Biar lebih jelas, mending kita gambarkan. Integer X dengan array 5, kemudian pointer P, dan K. P sama dengan X, X0 sama dengan 5, X1 sama dengan X0, 5 juga, X2 sama dengan pointer P plus 2. X2 diisi dengan X0 plus 2, sehingga X2 sama dengan 7. Kenapa kok ini bisa X0? Karena tadi sebelumnya ada P sama dengan X. Kalau ini hanya tertuliskan pointer P, itu artinya menunjuk ke X indeks ke 0. Seandainya ini P plus 1 seperti yang di bawah ini, maka akan menunjuk ke X1. Jadi, pointer P plus 2 ini artinya 5 plus 2 maka 7. Kemudian X ketiga, P plus 1 minus 3. P plus 1 adalah X1. 5 minus 3. 2. Kemudian X4 sama dengan pointer X plus 2. X4 diisi dengan X indeks kedua, sehingga X indeks keempat sama dengan 7. Sama dengan X indeks kedua. Kemudian di bawahnya ada perulangan for, K sama dengan 0, K kurang dari X, K plus plus. Oh, ini ternyata K-nya hanya digunakan untuk perulangan. Cout X kurung siku K X, K. Oke. Jadi ini hanya untuk mengoutputkan isinya aja. Sekarang kita coba jalankan.
Seperti ini hasil dari programnya 55727. Oke. Baik, begitulah penjelasan dari modul kedua pointer. Terima kasih.